Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari sang santri Inayatullah. Sahabat, mengenai sifat-sifat orang mukmin yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sahabat, kata al-maghfirah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ini, akar katanya adalah ghafara, artinya berkisar pada makna menutupi. Dikatakan ghafara yaghfiru ghafran maghfiratan ghufranan. Al-mighfar berarti adalah topi penutup kepala agar tidak terkena serangan musuh atau lainnya. Menurut Al-Isfahani, kata ghafara adalah memberikan penutup dan memakaikan penutup tersebut kepada sesuatu agar sesuatu tersebut tidak terkena kotoran. Al-Ghufran atau Al-Maghfirah adalah penjagaan Allah atas hambanya agar tidak sampai tersengat api neraka. Istighfar adalah permintaan untuk tidak tersentuh api neraka, baik dengan perkataan atau pekerjaan. Munasabah ayat ini, jika pada ayat-ayat sebelum ayat ke-35 dari surat Al-Ahzab ini Allah menerangkan posisi para istri Nabi di dunia dan di akhirat, juga menjelaskan beberapa larangan dan perintah khusus bagi istri-istri Nabi, maka pada ayat ini Allah menerangkan mengenai pahala dan penghormatan yang disediakan bagi kaum mukminin dan mukminat, yaitu Allah berjanji akan memberi mereka ampunan, pahala yang besar dan rahmat, serta memasukkan mereka ke dalam surga. Sebab nuzul atau penyebab diturunkannya ayat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan An-Nasai dari Abdurrahman bin Syaibah bahwasanya Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kami para perempuan tidak pernah disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagaimana kaum pria? Kemudian turunlah ayat ini. Sahabat, pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang akan diampuni segala dosa dan kesalahannya serta dimasukkan ke dalam surga. Sifat-sifat mereka ada 10 macam.
Yang pertama adalah taat dan tunduk pada hukum Islam, baik ucapan dan perbuatan. Sifat yang kedua adalah membenarkan dan mempercayai agama Allah. Yang kedua adalah membenarkan dan mempercayai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, selalu melaksanakan perintah-perintah agama dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Yang keempat adalah selalu benar dalam ucapan dan perbuatan sebagai tanda keimanan yang sempurna. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Peganglah kebenaran, bahwa kebenaran itu membawa pada kebajikan dan kebajikan akan membawa masuk ke surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa pada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu membawa ke neraka." Kemudian yang kelima adalah sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan perintah Allah serta menahan syahwat dan hawa nafsunya. Sifat yang keenam adalah khusyuk dan tawadhu kepada Allah dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban, dan keikhlasan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian sifat yang ketujuh adalah bersedekah dengan harta dan memberi bantuan kepada mereka yang serba kekurangan dan tidak memiliki penghasilan. Lalu sifat yang kedelapan adalah berpuasa yang dapat membantu menundukkan syahwat dan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisiyami, fa innahu lahu ja'un." Rawahu al-Bukhari wal Muslim an Ibni Mas'ud. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk kawin, silakan kawin, karena perkawinan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, supaya berpuasa, karena berpuasa dapat membendung syahwatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Sahabat, kemudian sifat yang kesembilan adalah menjaga kemaluan dan kehormatan dari segala perbuatan yang haram dan keji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul a'dun." Shadaqallahul azim. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yakni dengan zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Dan yang terakhir adalah selalu ingat kepada Allah dengan lisan dan hati, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa disebut banyak mengingat Allah hingga ia bisa mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring.
Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu imra'atahu minal laili, fasallaya rak'ataini, kana tilkal lailata minadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya, apabila seorang suami membangunkan salah seorang istrinya pada suatu malam, lalu mereka melakukan sholat tahajud 2 rakaat, maka mereka berdua pada malam tersebut termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain dari Sahal bin Mu'adz Al-Juhani dari ayahnya, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pejuang-pejuang manakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak ingatnya kepada Allah." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Cara berpuasa yang seperti apakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah kembali menjawab, "Yang paling banyak ingatnya kepada Allah." Kemudian pria itu menyebutkan sholat, zakat, naik haji, dan bersedekah. Dan pada kesemuanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu an, "Orang yang banyak mengingat Allah telah membawa semua kebajikan." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahi, "Memang demikian." Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua ini ada 3. Yang pertama adalah bahwasanya Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki ke-10 sifat yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, bahwa tidak ada pilihan lain bagi mukmin dan mukminat kecuali menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, barang siapa yang menginginkan ampunan, pahala yang besar dan masuk ke dalam surga, kecuali banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.